قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وبحث الأذرعي في كن قصدير كافر نطق بالشهادتين. Dan membahas Imam Azra'i di dalam budak yang kecil kafirin yang kafir. Ini berhubung kitab zaman dahulu pembahasannya masih ada pembahasan budak. Kin itu budak. Sagirin yang kecil, kafirin kafir. Nataqa dia mengucapkan bisyahadatain dengan dua kalimat syahadat. Berarti dia masuk Islam. Masih kecil. Annahu yu'maru bahwasanya dia diperintahkan nadaban keadaannya sunnah, jadi perintahnya itu sunnah. Bis salati was saum, dengan salat dan puasa. Jadi sunahkan juga memerintahkan seorang budak yang kecil yang sudah bersyahadat dengan sholat puasa. Wa yuhassu alaihima, dan didorong atas keduanya, anak kecil yang belum balik atau budak yang kafir yang masuk Islam, min ghairi darbin, tanpa memukul. Jadi diberikan motivasi, dorongan untuk sholat, untuk puasa tanpa memukul. Jadi memukul itu langkah belakang, jangan memukul berdahulu. Jadi didorong. Liya'lafa, agar dia terbiasa al khaira, akan kebaikan, ba'da bulughihi, setelah dia balik. Wa in abal qiyasu dzalik intaha, sekalipun kias yang demikian itu tidak bisa mengkiaskan antara budak yang kecil dengan anak yang belum balik. Kalau anak yang belum balik, dia orang tuanya muslim, memang dari awal dia muslim. Kalau ini orang tuanya berbeda agama. Intaha, selesai dari pembahasan Imam Azra'i. Wa yajibu aidan, dan wajib pula alaman marra, atas orang yang telah lalu, yaitu orang tua, bapak, kadida bapak, kai. Nahyuhu anil muharramati, melarangnya dari hal-hal yang haram. Di samping orang tua memerintahkan sholat, puasa, juga melarang anak dari perkara-perkara yang haram. Wa ta'limuhu, dan mengajarkannya al-wajibat,
kewajiban-kewajiban, wa nahwaha dan seumpamanya dari kewajiban-kewajiban, min sairi syara'i dari seluruh syariat-syariat al-zahirah yang zahir. Itu belajar fikih, belajar toharah, bagaimana berwudu, istinja, mandi besar, karena berkaitan dengan sholat. Jadi itu kewajiban orang tua, ayah terutama. Kalau ada ayah, kakek. Jadi urutan apa namanya, waris nasab. Walau sunnatan, sekalipun sunnah, sekalipun perkara sunnah, kasiwakin seperti siwak. Udah gitu kalau tidak siwak sikat gigi, belajari sikat gigi, sikat gigi mulai halus. Ini kebanyakan kanakan karena terbiasa sikat gigi, akhirnya gigi rusak. Mohon sudah balik rusak karena aku tumbuh lagi ya. Jadi ompong selawasan. Karena orang tua kadang memperhatikan sejak kecil tentang kesunahan siwak atau bersikat gigi, akhirnya ganal anaknya kada ada giginya, meremehkan sunnah. Wa amruhu bidzalik, dan memerintahkannya dengan itu. Wala yantahi, dan tidak selesai, wujubuma, kewajiban sesuatu, mara yang telah lalu, memerintahkan sholat, puasa, melarang dari yang haram, mengajarkan yang wajib daripada syariat-syariat. Itu tidak selesai kewajiban orang tua alaman marra, atas orang yang telah lalu, yaitu orang-orang tuanya, illa bibulughihi rasyidan, kecuali dengan baliknya sampai umur dewasa si anak, rasyidan dalam keadaan rasyid. Rasyid itu sudah pemikirannya sudah dewasa, bagus sudah pemikirannya, rasyid. Lawannya rasyid itu sapih. Sapi itu kada tapi pintar, rada kurang. Lawannya rasyid. Balik juga sudah, tapi rada kurang. Itu namanya sapi. Jamanya supaha. Saya kulus supaha. Kalau rasyid itu orangnya pemikirannya bagus. Fa ujratu ta'limihi, maka biaya pengajarannya, ongkos SPP-nya, zalika, yang demikian itu, kal Qur'ani wal adabi, seperti belajar Al-Qur'an, wal adabi, belajar adab, fi malihi, di dalam hartanya. Hartanya si anak yang sudah balik tadi, makanya wajibnya mengongkos si awaknya sudah balik. Summa ala abihi, umurnya kada bisa duit, kalau dia gawian juga. Summa ala abihi, kemudian ayahnya, bapaknya nama mengongkosi. Summa ala ummihi, bapak kada bisa duit, kemudian atas ibunya, bapaknya kada ada, umahnya mengongkosi. Jadi kewajiban orang tua itu sampai balik sih sudah. Kalau sudah balik, maka anak itu sudah dibebani hukum taklif, hukum Islam, kewajiban, pahala, dosa, itu sudah dibebani kepada orang yang sudah balik. Kalau sudah balik, sudah bisa berusaha mendapatkan duit. Bilanya belajar, inya sorangan mau ongkos awaknya sorangan. Bila kadada orang tuanya, ayahnya, bila kadada
umanya. Tanbihun, peringatan. Zakara Sam'ani, menyebutkan Syekh As-Sam'ani, fi zaujatin saghiratin, di dalam masalah istri yang masih halus, istrinya masih kanak-kanak. Zati abawaini, memiliki kedua orang tua, orang tuanya masih ada, uma bapaknya. Anna wujuba ma marra alaihima, bahwasanya kewajiban sesuatu yang telah lalu, alaihima, atas kedua orang tuanya, fazauju, maka suami. Nang dahulunya orang tuanya, setelahnya kawin, maka kewajiban suami. Jadi suami nang memerintahkannya sholat, puasa. Bini halus masih 9 tahun, 10 tahun bini, atau belum balik. Dahulu kan orang tuanya yang wajib memerintahkannya. Setelah kawin, maka suaminya yang wajib memerintahkannya. Wa qadiyatuhu, dan perkaranya, permasalahannya, wujubu darbiha, kewajiban memukulnya. Kapan kewajiban memukulnya? Ketika meninggalkan kewajiban, ketika meninggalkan sholat wajib, meninggalkan puasa wajib, sudah berumur 10 tahun ke atas, wajib suami menegurnya. Bila kada mau, tetap kada mau dinasihati, dipukul. Pukulnya untuk mendidik. Wabihi, dan dengannya, dengan memukul, walau fil kabirati, sekalipun pada perempuan yang sudah besar, sudah dewasa, bininya sudah dewasa, tuha sudah, kada sembahyang je bini nang tuha, sudah umur dewasa, tuha sudah, ada sembahyangnya, maka kewajiban suami memukulnya. Kama sarraha bihi Jamalul Islam, seperti menjelaskan dengannya oleh Jamalul Islam Ibnul Bizri, ngaran seorang ulama ngarannya Ibnul Bizri. Ada yang menyebutkan ilmu Bizri, Bizri. An suami kada tahu, laki kada tahu, bini kada sembahyang, kada puasa, berdosa lakinya, karena kewajiban suami menggantikan orang tuanya. Qala syekhuna, berkata guru kami, syekhuna maksudnya adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, guru dari siapa? Guru dari pengarang Fathul Mu'in, itu Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau di dalam hadis biasanya disebutkan Ibnu Hajar, berarti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bila dalam hadis ini ada dua, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau Haytami biasanya dalam fikih. Wa huwa zahirun, kata Sidin, kata Ibnu Hajar, wa huwa zahir, dan dia adalah zahir, artinya pendapat yang kuat. Artinya suami ketika istri melanggar, meninggalkan kewajiban, maka kewajiban suami adalah memberikan teguran. Yang terakhir adalah memukul.
illam yakhsha nusyuzan, jika dia tidak takut nusyud. Nusyud itu membangkang kepada suami. Illam yakhsha, jika dia tidak takut nusyuzan akan nusyud. Nusyud itu membangkang. Dilihat si laki keadaan istrinya, namun dipukul nih bisa melawan nih, bisa membangkang lawan laki. Nah, berarti dengan cara lain. Kan laki tahu hari-hari bergaul, bagi apa sifat istri. Menjagaran dipukul melawan. Bahaya. Wa atlaqal Zarkashi an-nadba, dan Imam Zarkashi memutlakan an-nadba akan kesunahan, jadi sunnah aja. Wa awal wajibin, dan awal kewajiban, hatta alal amri bis salati, sampai atas perintah dengan salat, kama qalu, seperti yang mereka sebutkan, alal abai, terhadap orang-orang tua, bapak-bapak. Aba itu jamannya abun, abuka, jamaknya aba, bapak-bapak, ayah-ayah. Summa alaman marra, kemudian terhadap orang yang telah lalu, ta'limuhu, mengajarinya, ay al-mumayyiz, mengajari anak yang sudah mumayyiz. Jadi kewajiban, awal kewajiban orang tua terhadap anak yang sudah mumayyiz. Apa mumayyiz malam? Anak yang sudah bisa beristinja seorang, bisa makan seorang, bisa minum seorang, itu ngarannya mumayyiz. Tapi belum balik. Umur 8 tahun, 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun, nah itu mumayyiz. Apa yang diajari? Anan nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bu'isa bi Makkah, beliau diutus di Makkah, wa wulida biha, dan beliau dilahirkan di Makkah, wa dufina, dan dimakamkan bil Madinah, di Madinah, wa mata fiha, dan beliau meninggal di Madinah. Itu diajarkan lawan anak. Dengan belajaran TikTok anak. Nabi kan tahu Nabi di mana lahir, di mana meninggal. Jadi lagi mumayyiz dong diajari, karena anak-anak di bawah balik itu pengingatnya kuat, ingatannya. Berarti banyak menghafal Quran, banyak anak kecil, ingatannya kuat, sekalipun kada bisa membaca, kada bisa menulis, tapi pendengarannya, pengingatnya kuat. Itu dulu ditanamkan. Nabi Muhammad diutus oleh Allah menjadi nabi di Makkah, dilahirkan di Makkah, meninggal di Madinah, dan seterusnya, dengan berkaitan dengan nabi. Anak-anak nabi ada berapa, istrinya nabi dikenalkan. Nabi itu orang Arab, Quraisy sukunya, dari Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Diajarkan anak. Jangan sampai anak nanti mendengar dari orang, ada orang mengaku nabi, tahu umpatnya, karena dia tidak mengerti Nabi Muhammad itu di mana lahirnya, di mana meninggalnya, apa sukunya, dia kada mengerti. Ada orang mengaku nabi, tahu umpatnya. Bahaya, mun kada ditanamkan berdahulu keyakinannya, pengenalannya kepada Nabi Muhammad.
Itu awal kewajiban orang tua terhadap anak-anak yang mumayyiz. Faslun, pasal baru. Fi syuruti sholati, di dalam syarat-syarat salat. Asyartu, syarat itu ma yutawaqqafu alaihi, sesuatu yang terhenti atasnya, sihhatus sholati, kesahan salat, walaisa minha, dan bukanlah dia syarat, minha, dari bagian salat. Jadi syarat itu bukan bagian pekerjaan salat. Tapi kalau tidak dikerjakan, salatnya tidak sah. Padahal dia bukan bagian dalam salat. Itu ngarannya syarat. Apa contohnya syarat? Syarat salat kalau sah itu suci dari hadas dan najis. Suci dan hadas najis itu bukan bagian salat, bukan rukun salat, tetapi syarat. Syarat itu di luar. Tapi kalau tidak dikerjakan, salat tidak sah. Nah, itu artinya syarat. Pengertian syarat, ma yutawaqqafu alaihi sihhatus shalah wa laisa minha. Jadi di luar salat dia. Dan syarat itu didahulukan dan harus tetap ada sampai selesai sholat. Harus tetap adanya syarat itu. Bilanya tidak ada di pertengahan sholat, maka sholatnya batal. Seperti tadi bersuci dari hadas kecil, yaitu wudu. Jadi wudunya itu harus selesai sampai sholat selesai. Amunnya wudunya pagat pertengahan sembahyang, batal sembahyangnya. Jadi syarat itu harus sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi, sekali keluar angin, sah sembahyangnya. Yang pentingnya sudah salam sekali. Yang kedua kan sunnah aja. Salam pertama keluar angin, sah aja, karena sudah selesai sholatnya. Jadi jangan diulangi sembahyangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar angin, harus sengaja. Maka sah salatnya. Wa qudimatis syurutu, dan didahulukan syarat-syarat, alal arkani, terhadap rukun-rukun. Jadi syarat itu didahulukan daripada rukun. Li'annaha, karena bahwasanya dia syarat-syarat, aula, lebih utama, bitaqdim, dengan didahulukan. Idz syartu, karena syarat, ma yajibu, sesuatu yang wajib, takdimuhu, mendahulukannya, ala sholati, terhadap sholat, wastimraruhu, dan terus menerusnya, fiha, padanya sholat. Nah, itu artinya. Jadi syarat itu didahulukan terhadap rukun karena lebih utama. Karena syarat itu wajib didahulukan terhadap sholat, dan terus menerusnya syarat di dalam sholat. Jadi syarat itu berdahulu. Menghadap kiblat, berdahulu menghadap kiblat. Jangan 5 takbir hanya menghadap kiblat. Menghadap timur dulu takbirnya, Allahu Akbar. 5 itu paling hadap kiblat, kada sah sholatnya. Jadi menghadap itu berdahulu sebelum sholat. Menutup aurat didahulukan. Jangan takbir hanya memasang selawar. Jadi syaratnya apa? Berdahulu dan terus menerus harus ada di dalam sholat. Namun pertengahan sholat syaratnya rusak, pertengahan sholat
Dia tiup angin tapi terbuka. Dia lihat apanya aja. Ada ditutupnya, batal sembahyang. Terbuka auratnya. Kancang angin dari belakang. Kirap tapi angkat tapinya atau kipas angin kancang di belakang. Dianak kawal di belakang kipas angin. Limbah hendak ruku, angkat tapinya. Apa kewajibannya seperti itu? Segera ditutup. Namun dibiarkan batal sembahyang. Nah, itu ngarannya syarat. Jadi syarat itu badahulu. Pahamlah syarat lah. Jadi syarat itu sesuatu yang terhenti kesahan sholat kalau tidak dikerjakan, karena bisa sah sembahyang. Dan syarat itu bukan dari bagian sholat. Syurutus sholati khamsatun. Syarat-syarat sholat itu ada 5. Al awal yang pertama, ahaduhuma salah satunya, taharatun an hadasin wa janabatin, suci dari hadas, maksudnya hadas kecil, wa janabatin, janabah, hadas besar. At-taharatu lughatan, taharah secara bahasa, an-nadhafatu, nadhafah. Jadi taharah itu secara bahasa nadhafah. Ada ungkapan apa? An-nadhafatu minal iman. Nadhafah itu termasuk keimanan. Itu bukan hadis. Itu dari makna hadis Nabi, at-tuhuru syatrul iman. Itu hadisnya, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu, kebersihan adalah syatrul iman, sebagian dari iman. Diungkapkan dengan bahasa lain, an-nadhafatu minal iman. Itu bukan hadis. Itu makna dari hadis Nabi. Kalau lafal hadisnya at-tuhuru syatrul iman. Jangan salah. Hadis Nabi aja, an-nadhafatu minal iman. Salah. Nabi tidak berucap dengan lafal itu. Lafalnya at-tuhur syatrul iman. Jadi taharah itu maknanya secara bahasa nadhafah, bersih. Wal khulusu minad danas, dan bersih dari kotoran. Khulus. Wasya'an, menurut syariat, menurut hukum syariat taharah. Raf'ul man'i, mengangkat penghalang. Al-murattibi, yang berkaitan, alal hadasi, terhadap hadas, au najasi, atau najis. Itu menurut syariat, mengangkat penghalang yang berkaitan terhadap hadas atau najis. Makanya di dalam niatnya apa? Wudu aja. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasi. Nah, itunya. Karena dari makna secara syariat, taharah itu adalah mengangkat penghalang, yaitu hadas atau najis, supaya suci.